Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengirimkan 4 perwira tinggi untuk mengikuti seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029. Hal tersebut disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa 16 Juli 2024. Mabes Polri dalam hal ini berdasarkan pada pengumuman pendaftaran seleksi Capim dan Dewas KPK ya, sekira pada tanggal 4 Juni 2024, maka Polri memberikan beberapa nama untuk dalam hal ini yang tentunya melalui seleksi dan memenuhi syarat. Ada 4 nama dan ini merupakan bagian personil terbaik di Polri. Yang pertama atas nama Dr. Andes Setio Budianto SHMH, beliau berpangkat Komisaris Jenderal. Sekarang beliau sebagai Irjen di Kementerian Pertanian. Beliau lulusan Akabri tahun 1989. Kemudian yang kedua adalah Dr. Andes RZ Panca Putra SMSI. Beliau berpangkat Komisaris Jenderal Polisi selaku Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Beliau adalah Akabri 1990. Kemudian juga ada Dr. Andes Joko Purwanto, Inspektur Jenderal Polisi selaku Kapolda Kalimantan Tengah. Beliau adalah Akabri lulusan 1989. Dan keempat adalah Bapak Didi Agung Wijanarko SIKMH. Beliau berpangkat Inspektur Jenderal Polisi selaku Deputi pada bidang koordinasi dan supervisi di KPK. Dan beliau adalah lulusan Akabri 1990. Tentunya ini dari pertanyaan teman-teman kami sampaikan bahwasannya keempat personil tersebut adalah merupakan personil yang terbaik, di mana dengan adanya panitia seleksi Capim KPK tentu Polri menjawab sebagai suatu usulan. Terima kasih. Ya. Dalam rangka visitasi Kompolnas Awards 2024, Polres Karimun, Polda Kepulauan Riau kedatangan tim visitasi Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas RI bertempat di Gedung Catur Prasetya lantai 2 Polres Karimun. Kunjungan tim visitasi Kompolnas RI ini dipimpin oleh Yusuf didampingi Kepala Sekretariat Kompolnas Brigjen Pol Purnawirawan Musa Tampu Bolon, James Leonardo, Joni Kepma Polres Karimun, yang disambut langsung oleh Kapolres Karimun, AKBP Fadli Agus beserta PJU Polres Karimun. Kunjungan tersebut turut dihadiri Bupati Karimun Audor Rakfik dan Dim 0317 yang diwakili Letu Infanteri LP Sihaloho dan Lanal Karimun yang diwakili oleh Kapten Laut PM Sukardi serta tokoh adat dan tokoh agama. Kapolres Karimun berharap kedatangan Kompolnas ke Polres Karimun dapat memberikan motivasi dan saran demi kemajuan Polres Karimun ke depannya dalam upaya memberikan pelayanan serta pengabdian terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua Tim Kompolnas Yusuf menjelaskan tujuannya ke Karimun untuk penilaian Kompolnas Award di tingkat Polres, yang mana Polres Karimun masuk dalam nominasi Kompolnas Award tahun 2024. Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan wujud apresiasi Kompolnas terhadap kinerja dan sinergitas anggota Polri. Di Treskrimsus Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Dalam hal ini Polda Kalsel berhasil menyita sekitar 9,5 ton oli curah dari sebuah bengkel di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Treskrimsus Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Dalam hal ini, Polda Kalimantan Selatan berhasil menyita sekitar 9,5 ton oli curah dari sebuah bengkel di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.
Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, kasus ini terungkap saat anggota Unit 1 Subdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan membeli satu drum isi 200 liter oli dengan merek ternama seharga Rp4 juta dari sebuah bengkel di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, milik pelaku berinisial S. Saat anggota melakukan pengecekan terhadap oli tersebut, ternyata oli tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar. Hal tersebut dilihat dari segel penutup drum oli yang terdapat logo dan tulisan merek ternama, namun tutup tersebut palsu, serta harga penjualan oli yang di bawah harga penjualan oli resmi dari merek ternama. Untuk terlapor atas nama Saudara S. Jadi setelah tim membeli oli, kemudian melakukan pengecekan terhadap oli tersebut, ternyata oli pelumas tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diproduksi oleh Pertamina. Hal tersebut dapat dilihat dari segel tutup oli. Jadi dari segel tutup oli ini yang asli, ini yang palsu. Dia membuat tutup olinya. Anggota melakukan penggeledahan di TKP, didapati drum kosong merek Pertamina berbagai jenis. Setelah dilakukan penggeledahan di bengkel tersebut, didapati barang bukti diantaranya oli palsu dengan berat total 9,5 ton, puluhan drum kosong dengan label merek ternama berbagai jenis, puluhan pek tutup drum palsu merek ternama, satu alat pres, 2 corong, 1 unit mobil pick-up, 1 lembar STNK, 1 lembar surat ketetapan pajak, 1 buah kunci mobil, dan 1 lembar nota pembelian. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menekankan kepada jajarannya untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugas Operasi Patuh Jaya 2024. Ia menegaskan apabila ada anggota yang nekat melakukan pungutan liar, maka akan ditindak tegas. Saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Jaya 2024 dalam amanatnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menegaskan akan menindak tegas jajarannya apabila kedapatan anggota Polri yang nekat melakukan pungli. Menurut Kapolda, oknum anggota yang nekat pungli bakal ditempatkan khusus atau didemosi. Oleh karenanya, Kapolda memerintahkan bidang profesi dan pengamanan atau Bitpropam turun tangan melakukan pengawasan. Diketahui Operasi Patuh 2024 akan digelar di seluruh wilayah hingga 28 Juli 2024. Terdapat 14 pelanggaran yang akan ditindak. Saya mengingatkan kepada Direktur dan jajaran lalu lintas bahwa dalam pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2024 agar memedomani prosedur yang telah diarahkan, laksanakan penindakan dengan cara yang simpatik dan humanis. Hindari tindakan yang kontraproduktif serta mengedepankan tindakan preventif dan penegakan hukum lalu lintas dengan menggunakan etle statis dan etle mobile serta etle handheld. Saya minta agar perhatikan kembali apa yang menjadi target operasi dan bagaimana cara penegakan hukumnya. Untuk itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran agar melaksanakan kegiatan operasi ini dengan profesional. Tidak ada negosiasi, tidak ada transaksional, dan jangan sakiti hati masyarakat. Dan saya lebih mengingatkan kepada rekan-rekan semua, jangan melakukan kekerasan kepada para pelanggar. Ingat beberapa waktu yang lalu, video viral di medsos, tindakan-tindakan polisi yang tidak perlu dan bisa mengakibatkan masyarakat celaka. Sebelum pelaksanaan tugas, saya juga menekankan pentingnya untuk memeriksa kembali kondisi pribadi, kondisi kendaraan, serta perlengkapan dinas yang digunakan. Sehingga rekan-rekan sekalian dapat tampil dengan baik dan siap dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tetaplah bersama kami, pada sesi pagi akan segera kembali.